Halo, perkenalkan saya Hafizah Hayatan dari kelompok 5 produksi 1C dengan NIM 251410005. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai friction coefficient of pipe in different diameters. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan kelompok kami yang telah kami lakukan bersama-sama. Di sini karena hanya ada satu hasil, maka kami hanya akan menampilkan satu sampel tabel saja. Nah, di percobaan ini ada dua pipa yang diujikan sehingga hanya ada dua nomor. Yang pipa pertama dengan diameter 0,022 meter, lalu pipa kedua dengan diameter 0,016 meter. Areanya atau luasnya di pipa pertama yaitu 0,0003, lalu kemudian di pipa kedua yaitu 0,0002 meter persegi. Kemudian waktu yang diambil pada percobaan pipa pertama yaitu 10,05 second, lalu kemudian waktu yang dibutuhkan pada pipa kedua yaitu 12,3 second. Nah, dari data yang didapat ini, untuk menghasilkan result data yang diinginkan diperlukan untuk melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama, perhitungan mengenai debit. Debit di sini adalah debit aktual, sehingga rumusnya A dikali R dibagi T. A adalah luas tangki pengumpul dalam meter persegi, lalu R adalah kenaikan muka air diukur dalam meter, lalu T adalah waktu yang dibutuhkan untuk naiknya muka air ke ketinggian R dalam detik. Kemudian ada jet velocity atau kecepatan jet. Nah, di sini rumusnya V sama dengan Q aktual per A. Q aktual ini dari debit aktual, lalu A itu luas penampang pipa. Kemudian ada rumus major head. Nah, di sini F adalah konstanta. Major head rumusnya F dikali dalam kurung 4 kali L kali V kuadrat dibagi 2 kali D kali G. Nah, di sini F adalah konstanta, lalu L adalah tinggi. Di sini tingginya 1 meter. Lalu kemudian ada V, yaitu velocity, satuannya meter per second. Lalu kemudian ada D, diameter yang satuannya M. Lalu kemudian ada G, percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter kuadrat per second. Kemudian ada yang keempat, yaitu Reynolds number. Reynolds number di sini rumusnya RE sama dengan V kali D bagi V. Nah, V itu yang pertama adalah mean kecepatan flow fluida yang satuannya M per second. Kemudian D itu diameter internal pipa yang satuannya meter. Lalu kemudian V di bawah itu adalah viskositas kinematik cairan ya, yang satuannya M kuadrat per second. Lalu kemudian langsung saja ini result datanya. Kemudian untuk interpretasinya yaitu percobaan ini bertujuan untuk menentukan nilai friction coefficient pada aliran fluida dalam pipa dengan dua variasi diameter, yaitu 0,022 meter dan 0,016 meter menggunakan manometer sebagai alat ukur beda tekanan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa pipa berdiameter 0,022 meter dengan kecepatan aliran sebesar 1,01 meter per second dengan bilangan Reynolds sebesar 14.686, sedangkan pada pita berdiameter 0,016 meter kecepatan meningkat menjadi 1,56 meter per second dengan bilangan Reynolds sebesar 16.496. Berdasarkan kriteria RE lebih besar dari 4.000, maka dapat dikategorikan bahwa kedua kondisi aliran tersebut berada pada rezim turbulen. Hal ini menunjukkan bahwa gaya inersia akan lebih dominan dibanding gaya viskos, sehingga aliran mengalami fluktuasi kecepatan yang signifikan. Hasil perhitungan friction coefficient menunjukkan bahwa untuk pipa berdiameter 0,022 meter diperoleh nilai F yaitu 0,0289. Sedangkan untuk pipa berdiameter 0,016 meter diperoleh F sama dengan 0,0390. Terlihat bahwa semakin kecil diameter pipa, nilai friction coefficient semakin besar. Secara fisis, fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya pengaruh kekerasan relatif atau E per D, meningkatnya tegangan geser di dinding pipa, serta intensitas turbulensi yang semakin dominan di dekat dinding pipa. Hubungan ini sesuai dengan persamaan Darcy-Weisbach yang menyatakan bahwa rugi energi akibat gesekan sebanding dengan faktor gesek panjang pipa berbanding terbalik dengan diameter, serta sebanding dengan kuadrat kecepatan aliran. Berdasarkan pembacaan manometer diperoleh beda tinggi raksa sebesar 0,06
meter Hg untuk pipa besar dan 0,054 meter Hg untuk pipa kecil. Nilai ini kemudian dikonversikan menjadi tinggi kolom air menggunakan faktor 13,6. Konversi ini sangat penting karena kesalahan dalam konversi satuan akan menyebabkan penyimpangan langsung terhadap nilai friction coefficient. Meskipun beda tinggi raksa pada pipa kecil terlihat lebih rendah, kombinasi antara kecepatan aliran yang lebih tinggi, diameter yang lebih kecil, dan nilai friction coefficient yang lebih besar tetap menghasilkan energi loss yang lebih besar per satuan panjang pipa. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aliran dalam pipa berada dalam kondisi turbulen dengan nilai friction coefficient meningkat seiring dengan pengecilan diameter pipa serta hasil eksperimen menunjukkan kesesuaian yang baik dengan teori dan diagram Moody. Dengan demikian, percobaan ini berhasil memverifikasi secara eksperimental pengaruh diameter terhadap coefficient of friction dan rugi energi measure pada aliran fluida dalam pipa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.